Prasasti Baturetno itu ada di Jogja. Dalam prasasti tersebut terdapat beberapa relief. Salah satu relief yang kita cermati adalah relief yang di sebelah kanan itu ada gambar kuda bersayap. Gambar kuda bersayap. Itu bisa gampang kok di Google, gampang ada. Tapi lebih baik kalau memang masih penasaran didatengin aja di Baturetno, itu ada itu prasastinya. Petilasan Baturetno gitu dicari itu pasti dapat. Di Google pasti ada. Nah, itu di daerah Jogja. Watu Gilang Baturetno gitu. Nanti pasti ketemu. Nah, di sini keberadaan kuda bersayap itu kayak spesies yang tidak ada di peradaban kita kan, Pak. Dan adanya hanya di cerita-cerita mitologi dan mitos, dan kayaknya lagi itu diklaim oleh pihak Yunani atau malah mungkin orang-orang Eropa sana yang ngeklaim keberadaan kuda terbang gitu. Tapi masalah legenda kuda terbang itu ternyata di negara kita ada banget gitu, dan ada bukti berupa prasasti, Pak. Tidak yang diceritakan di situ tadi kan, ada prasasti Baturetno yang menggambarkan keberadaan kuda terbang. Lageran itu ada di Jogja. Jadi ada bekas tapak kudanya di daerah Lageran. Di situ menunjukkan bahwa memang benar, berarti cerita prasasti Baturetno itu bukan prasasti yang hanya menjelaskan mitologi saja, tapi menjelaskan suatu kenyataan. Jadi itu benar-benar suatu kenyataan. Kalau tadi kan ada misterinya di Gunung Tukung, ada misterinya di Waduk Malahayu, terus malah baru-baru ini terbang di atas KPU. Dan ini jejaknya kan salah satunya itu ada jejak tapak kakinya di atas Ngelageran gitu, Pak. Waduk Malahayu. Malahayu itu ada di selatan Tegal, dekat selatan Tegal itu Brebes ya. Itu saya pernah ke sana sih. Jadi legenda di sana itu sering kelihatan bahwa kuda terbang warna putih itu sering muncul di wilayah itu. Terbang di atas gitu kalau tadi lihat penduduk. Cuman memang belum ada yang berhasil memfoto ya, karena itu dulu sering muncul ketika pas masih zaman HP Nokia yang lama itu, belum zaman yang sekarang. Moga-moga aja dalam beberapa waktu dekat muncul lagi gitu. Tapi ya pernah muncul kok sebenarnya di Jakarta. Itu waktu pas Pilpres kemarin kan sempat muncul di atas KPU, malah itu lari di atas KPU. Itu yang sering muncul di Malahayu. Iya. Ada itu videonya, kuda terbang yang muncul di atas KPU Jakarta pas Pilpres kemarin. Membuktikan bahwa prasasti Baturetno itu bukan omong kosong gitu, karena ada dua bukti yang sudah jelas, itu ada di Waduk Malahayu, dan yang paling baru-baru aja ini keluar kan kelihatan ada di atas KPU, nggak tanggung-tanggung kan di atas KPU. Gunung Tukung. Gunung Tukung itu tempat di mana sering munculnya kuda putih terbang. Itu masyarakat sekitar sana tahu banget itu bahwa Gunung Tukung itu sering banget di situ, sering muncul di sana. Jadi ini kan melengkapi cerita tentang keberadaan kuda terbang tadi dari dari prasasti Baturetno tadi, karena kan ini hoax gitu. Kebanyakan orang ngomong gitu kan. Kalau kita berpikir bahwa kalau leluhur sudah menggambarkan sesuatu itu pasti ada buktinya, tinggal kita harus mau nyari apa tidak gitu kan. Ternyata kan yang kita temukan yang di situ memang baru legenda, tapi paling tidak yang di atas KPU kan ada di YouTube, Pak. Banyak orang yang nge video, tidak cuma 1-2 orang gitu. Benar-benar seperti kuda lari gitu. Ya, tari-tarian di daerah Indramayu kalau nggak salah itu disebut dengan tarian burok. Dalam tarian itu digambarkan seperti kuda sebenarnya kuda terbang. Jadi pakai ada sayap, kepalanya kepala manusia gitu, tapi bentuk kaki dan ininya, ekornya dan sebagainya mirip kuda. Itu menjelaskan bahwa di Indramayu pernah ada kuda terbang, itu pernah ada dan pernah dilihat masyarakat banyak. Dan mereka mungkin kehilangan ketika Atlantis menutup wilayahnya sehingga tidak bisa kita datengin. Maka masyarakat di sana yang pernah melihat itu semua kemudian mengabadikan menjadi suatu legenda seperti itu, menjadi tari-tarian rakyat yang sekarang masih ada gitu loh. Jadi ada legenda di Kerajaan Mataram, itu kan Panembahan Senopati dulu diberi kuda putih namanya Seto Kumoro Turonggo Jati. Itu kuda bersayap, bukan kuda biasa. Nah, masalahnya kan kata-kata sayap ini entah hilang dari mana, tapi kan yang jelas itu seperti itu, karena seorang ratu kalau memberikan itu pasti bukan sesuatu hal yang umum, bukan sesuatu hal
yang banyak dimiliki orang. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat-sangat langka dan tidak ada di sini. Bukan karena ini. Kalau itu kan pernah saya ceritakan bagaimana kita mencurigai keberadaan armada mereka seperti ya yang sudah pernah saya ceritakan waktu itu. Ya harusnya bisa. Cuman masalahnya kan kitanya yang nganggap mereka nggak ada. Biasanya itu kan. Ketika kita menganggap mereka ada ya bisa. Kamu ini masalahnya yang nganggap nggak ada. Yang nganggap ada kan cuma beberapa orang. Nah sekarang gini Pak, kalau misalkan kita hanya ngomong tentang masa lalu, itu mungkin kita bisa lihat yang paling gampang gini. Kalau saya melempar batu, maka batu itu butuh waktu untuk mencapai sasaran. Gitu ya. Kita melihat suatu bintang itu yang kita bisa lihat itu kan cahayanya sampai ke mata kita, yang bisa kita lihat kan cahayanya, bukan bintangnya langsung masuk ke mata kita gitu kan. Ini artinya bintang pada saat jalan dari posisinya menuju ke kita, itu kan berarti akan ada keterlambatan karena cahaya butuh waktu kan. 1 detik dia menempuh jarak 300.000 kilometer. Berarti kalau dia dikatakan jaraknya 6 juta tahun cahaya, berarti sampai ke mata kita itu terlambat 6 juta tahun. Artinya bintang yang kita lihat 6 juta tahun yang lalu atau sekarang ini nggak tahu dia masih di situ atau udah pindah tempat, kita nggak ngerti. Artinya masa lalu bisa dilihat gitu kan. Baru juga bisa kan lihat masa lalu, tapi bukan masa lalu kejadian yang di negara ini, tapi negara lain angkasa luar gitu. Itu masalah masa lalu, jadi artinya masa lalu memang bisa dikembalikan, itu bisa banget. Terus kemudian untuk masa depan, kalau masa depan itu tidak bisa dilihat, maka tidak akan ada ceritanya Sri Haji Joyoboyo meramalkan kondisi masa depan. Dan tidak ada ceritanya orang kemudian mengalami namanya deja vu. Jadi lagi menuju ke suatu tempat di mana tahu-tahu kok kayak pernah kesini sih. Dan urutannya persis seperti yang pernah dialami, entah itu lewat mimpi atau apa itu, tapi pernah tergambar seperti itu kan Pak. Dan setiap orang pasti mengalami itu. Masa depan nggak ada, gimana mungkin itu ada? Jadi ada. Jadi kita itu hanya berjalan digariskan. Yang namanya jongko itu harus digenapi ya. Jadi kalau misalkan suatu keadaan yang sudah harusnya akan terjadi, gini aja, misalkan di sekolah itu pasti nanti ada yang namanya ulangan harian, ulangan umum sampai ke Eptanas mungkin kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin UN udah nggak ada kali ya sekarang. Itu harus dilalui semua kan, garis besar yang diberikan. Itu tidak detail ke runtutan semua cerita, cuman dari plot ini ke plot ini, plot ini ke plot ini itu sudah harus begitu. Yang dibaca sama nenek moyang kita di sini, bahwa ini di sini, ini di sini itu harus sesuai urutan yang sudah mereka terima gitu. Dan kenyataannya nggak salah gitu loh, bahwa ada pernyataan bahwa besok tanah Jawa bakal kesingget-singget gitu. Ya betul kan, ketika awal corona kemarin beberapa wilayah ditutup gitu, bahkan ada PSBB beneran gitu. Di lapangan Jogrok dekat Pandan Simo itu kan pernah itu ada pengobatan massal dari orang yang mirip tentara Amerika tapi nggak bisa bahasa Inggris, ngomongnya Jawa medok, dan mereka punya peralatan untuk pengobatan yang sangat aneh kayak salon pas gitu. Jadi kalau ada anak habis jatuh dari sepeda motor, luka di tangannya gini nih, tinggal ditempelin langsung sembuh. Itu kan bukan pengobatan zaman sekarang Pak, kita nggak ada di peradaban kita itu pengobatan seperti itu, dan mereka langsung nggak diketahui kapan datangnya tiba-tiba menghilang gitu. Itu ada sering paling tidak ditanyakan aja ke masyarakat yang di desa itu Jogja Selatan Bantul Pak. Itu kan nama-nama yang saya diinventaris sama Pembayun itu, bahwa ada daerahnya dia yang sering didatangi oleh dari sana gitu. Ada desa namanya Sinar Laut, kan aneh. Maksud desa namanya Sinar Laut sih, berarti kan dia masyarakat di sana pernah melihat sinar dari arah laut kan. Di selatannya Cianjur benar-benar samudra. Mereka pernah melihat, tapi tidak di generasi keberapa itu nggak pernah kelihatan lagi. Jadi akhirnya itu menjadi suatu hal yang digambarkan, diceritakan bahwa jangan lupa loh di sana ada sinar, sebenarnya gitu kan. Di lautan itu sebenarnya ada sinar, cuman ya itulah di zaman ketika nenek moyang di zaman apa itu, setelah itu hilang. Sampai dengan hari ini nggak kelihatan lagi. Tapi kadang masih kelihatan loh Pak. Kalau saya ketemu orang di daerah Sinar Laut, saya tanyakan, pernah kok Pak, tapi kadang-kadang masih muncul itu. Tapi memang tidak sesering dulu. Kalau dulu tuh pasti setahun sekali kelihatan, kalau sekarang enggak gitu. Kalau gaib kan pertama tidak semua orang bisa melihat.
Yang kedua, tidak sampai seperti itu melegendanya. Kalau melegenda itu kan berarti artinya dilihat banyak orang kan, sampai wilayah itu dinamakan Desa Sinar Laut kan, berarti orang satu desa di zaman itu pernah melihat semua. Atau malah pernah ke sana. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.